Semuanya bermula dari kekalahan mengejutkan Timnas Indonesia U22 di laga perdana SEA Games 2025. Kekalahan yang bukan hanya membuat peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal menipis, tetapi juga memicu kontroversi besar setelah munculnya komentar tak terduga dari sosok berpengaruh di sepak bola Thailand, Madam Pang. Bukannya mengejek, bukannya menekan, ia justru mendoakan Indonesia lolos ke semifinal. Apakah ini sindiran? Apakah ini bentuk sportivitas? Atau ada pesan tersembunyi di balik kata-katanya? Mari kita kupas semuanya dari awal sampai akhir dalam narasi lengkap berikut ini. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Semuanya bermula dari kekalahan mengejutkan Timnas Indonesia U22 di laga perdana SEA Games 2025. Kekalahan yang bukan hanya membuat peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal menipis, tetapi juga memicu kontroversi besar setelah munculnya komentar tak terduga dari sosok berpengaruh di sepak bola Thailand, Madam Pang. Bukannya mengejek, bukannya menekan, ia justru mendoakan Indonesia lolos ke semifinal. Apakah ini sindiran? Apakah ini bentuk sportivitas? Atau ada pesan tersembunyi di balik kata-katanya? Mari kita kupas semuanya dari awal sampai akhir dalam narasi lengkap berikut ini. Tonton hingga selesai. Pertandingan perdana Indonesia di penyisihan grup SEA Games 2025 sejatinya diharapkan menjadi awal manis. Laga melawan Filipina diprediksi bakal menjadi batu loncatan mudah menuju semifinal. Namun kenyataan berkata lain. Dalam 90 menit yang mendebarkan, Indonesia justru harus menelan kekalahan 1-0. Gol tunggal Filipina membuat para pemain Indonesia terdiam dan supporter terperangah. Laga yang seharusnya menjadi pemanasan berubah menjadi mimpi buruk yang membuat peluang Indonesia menipis. Dari bangku cadangan, sorotan kamera berkali-kali menampilkan wajah pelatih Indra Syafri yang terlihat gelisah. Taktik yang terlalu berhati-hati dinilai menjadi bumerang. Pemain kurang agresif, penyelesaian akhir tumpul, dan tekanan mental terlihat begitu jelas. Suasana pasca pertandingan semakin berat. Publik kecewa, kritik berdatangan, dan tekanan pada tim melonjak berkali-kali lipat. Ketika suasana sedang panas di Indonesia, sebuah kejutan justru datang dari luar negeri. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, yang dikenal elegan dan diplomatis, memberikan pernyataan yang membuat banyak orang mengangkat alis. Dalam wawancara media Thailand, setelah tim negaranya meraih kemenangan, ia berkata, "Indonesia punya kualitas, kekalahan dari Filipina bukan akhir. Saya berharap mereka bisa bangkit dan lolos ke semifinal." Sekilas, ini terdengar seperti komentar yang positif, tetapi publik punya respons beragam. Di media sosial, komentar langsung bermunculan. Ini sindiran halus, bukan doa. Thailand pasti punya kepentingan. Ini bentuk sportivitas, jangan suuzon. Madam Pang cuma diplomatis, tidak ada maksud lain. Kontroversinya bukan pada kalimatnya, tetapi pada waktunya. Mengapa komentar seperti ini muncul ketika Indonesia sedang terpuruk? Apakah ini sekadar ucapan ramah atau isyarat tersirat yang memicu spekulasi? Drama pun semakin melebar. Di tengah memanasnya situasi, Sekjen PSSI Ratu Tisha akhirnya buka suara. Nada bicaranya tenang, tetapi pesannya tegas. Ia berkata, "Kami menghargai doa dan dukungan dari siapapun, termasuk dari Madam Pang. Tetapi fokus kami adalah bagaimana anak-anak ini bangkit dan membuktikan bahwa Indonesia layak berada di 4 besar." Dengan elegan, Tisha menekankan bahwa dukungan orang luar bukan hal yang penting. Yang paling penting adalah bagaimana Timnas Indonesia merespons di lapangan. Ia menutup komentarnya dengan kalimat yang menegaskan tekad besar. Tidak penting siapa yang mendoakan, yang penting bagaimana mereka bertarung. Perkataan ini menjadi penyejuk bagi sebagian publik, namun bagi sebagian lainnya, justru memperlihatkan betapa besarnya tekanan di tubuh PSSI saat hasil buruk datang. Setelah kekalahan itu, nama yang langsung berada dalam sorotan adalah Indra Syafri. Meskipun memiliki pengalaman panjang dan prestasi sebelumnya, tekanan kali ini terasa berbeda. Banyak analis menilai bahwa Indonesia bermain terlalu takut, transisi lambat, dan kreativitas lini tengah mandek total. Supporter menuntut perubahan, media mulai mempertanyakan strategi, dan internal federasi dilaporkan meminta evaluasi segera. Ratu Tisha kembali angkat bicara, memberikan dukungan sekaligus pesan kuat.
Coach Indra tahu apa yang harus diperbaiki. Kami ingin melihat respons cepat. Laga melawan Myanmar adalah segalanya. Bukan sekedar menang, kita butuh kemenangan besar. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain selain tampil habis-habisan. Komentar singkat dari Madam Pang ternyata membawa efek domino yang luas. Beberapa analis sepak bola Thailand menilai bahwa komentarnya murni sportivitas khas dirinya. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup respek terhadap negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun media Indonesia punya pendapat yang berbeda. Sebagian headline menulis, Madam Pang memberi sindiran untuk Indonesia, doa atau ejekan terselubung. Komentar yang memanaskan tensi grup SEA Games Indonesia. Yang menarik, publik sepak bola Vietnam dan Malaysia pun ikut bersuara. Mereka menyebut bahwa tensi sepak bola Asia Tenggara saat ini memang sedang tinggi, sehingga komentar sekecil apapun bisa memicu reaksi besar. Dan ternyata benar, komentar itu membuat laga terakhir Indonesia bukan hanya laga hidup mati, tetapi juga laga penuh gengsi. Atmosfernya semakin panas. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Indonesia merespons doa dari rival regional. Kini, Indonesia berada dalam situasi yang sangat sulit. Untuk dapat mencapai semifinal, Indonesia tidak cukup hanya menang. Mereka wajib menang dengan selisih gol besar. Dan di saat yang sama, mereka harus berharap laga lain berjalan menguntungkan. Tekanan seperti ini sering membuat tim kehilangan fokus. Tetapi dari laporan lapangan, suasana tim justru tampak berubah. Latihan lebih intens, pemain lebih serius, dan tim pelatih terlihat mengubah strategi menjadi lebih agresif. Beberapa pemain senior dalam skuad bahkan memberi motivasi secara mandiri kepada rekan-rekannya. Komentar Madam Pang juga disebut-sebut sampai ke telinga pemain, namun pelatih meminta mereka untuk tidak terpengaruh provokasi media. Di satu sisi, ucapan itu bisa dianggap doa. Di sisi lain, bisa menjadi penyulit semangat. Buktikan bahwa kita tidak butuh doa dari lawan. Menjelang laga terakhir, media makin ramai. Indonesia harus menang mulai memadati lini masa. Supporter yang hadir di stadion dikabarkan memberikan dukungan penuh, mengenakan warna merah putih, membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Kami percaya, kalian bangkit." Namun sorotan tetap tertuju pada satu hal, apakah Indonesia siap bangkit atau akan tumbang di fase grup? Dan apakah doa dari Madam Pang benar-benar tulus atau sekadar pemantik drama di SEA Games kali ini? Apapun kenyataannya, Indonesia kini berada dalam titik krusial. Laga melawan Myanmar bukan hanya tentang taktik dan strategi, bukan hanya soal 90 menit di lapangan. Ini soal mental, soal kebanggaan, dan soal bagaimana timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak mudah runtuh hanya karena satu kekalahan. Di tengah kontroversi, di tengah perdebatan, di tengah tekanan, hanya satu yang diharapkan publik. Indonesia bangkit dan menepis keraguan. Apakah Garuda Muda mampu melakukannya? Apakah komentar Madam Pang menjadi motivasi luar biasa? Atau justru menjadi bagian dari cerita pahit Indonesia di SEA Games 2025? Semua jawabannya ada di laga pamungkas nanti. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian adalah semangat untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik seputar sepak bola Indonesia. Di pertandingan sepak bola, kita sering mendengar ungkapan, kalah boleh, tapi jangan memalukan. Namun sayangnya, kalimat itu seperti tak berlaku ketika timnas U22 Indonesia membuka perjalanan mereka di SEA Games 2025. Laga yang seharusnya jadi panggung pembuktian justru berubah menjadi malam penuh kekecewaan. Dan di tengah semua itu, satu nama yang paling disorot adalah sang kapten, Ivar Jenner, yang keluar lapangan dengan amarah yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Simak hingga selesai. Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Safri datang ke SEA Games 2025 dengan ambisi besar. PSSI bahkan sudah mengambil langkah ekstrem. Kompetisi lokal dihentikan, jeda internasional hanya dipusatkan untuk Timnas U22 dan para pemain diaspora dipanggil demi satu tujuan, tampil maksimal dan membawa pulang medali.
3 pemain naturalisasi dari Liga Belanda rela meninggalkan kenyamanan karir mereka demi turnamen ini. Bjorn Marx, Mauro Zylstra, dan tentu saja Ivar Jenner, sang kapten muda yang sudah mencicipi pengalaman bersama Jong FC Utrecht dan timnas senior. Dengan segala pengorbanan itu, publik berharap Garuda Muda akan terbang tinggi, tapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Indonesia takluk 1-0 dari Filipina dalam laga perdana Grup C, Senin malam tanggal 8 Desember 2025. Bukan hanya kalah, tapi kalah dengan cara yang menyakitkan. Ketika peluit akhir dibunyikan, kamera menyorot Ivar Jenner. Wajahnya menegang, mata menunjukkan amarah yang ia tahan mati-matian. Tanpa banyak bicara, ia berjalan cepat meninggalkan lapangan. Setibanya di lorong stadion, ia bahkan sampai membanting botol. Bukan aksi tak sportif, tapi aksi yang penuh kekecewaan. Dan memang kalau melihat situasinya, wajar kalau Ivar marah. Bayangkan, ia adalah pemain dengan menit bermain reguler di Liga Belanda. Ia memilih meninggalkan Jong FC Utrecht untuk datang ke SEA Games, turnamen yang bagi sebagian orang mungkin bukan prioritas, tapi bagi PSSI dianggap sangat bergengsi. Ia rela meninggalkan ritme kompetitifnya, sesuatu yang sangat berharga bagi pemain muda Eropa, hanya untuk melihat timnya kalah dengan cara yang, menyedihkan. Bukan karena tidak berjuang, tapi karena permainan yang ditampilkan tim benar-benar jauh dari standar. Salah satu hal yang membuat frustrasi adalah fakta bahwa Indonesia tampil seperti tim yang kehilangan arah. Statistik berkata jujur, dari 482 umpan, hanya 386 yang berhasil. Akurasinya hanya 81%. Indonesia melepaskan 14 tembakan tapi hanya 3 yang tepat sasaran. Bukan hanya soal angka, di lapangan terlihat jelas bagaimana para pemain tampak bingung, saling salah pengertian, dan minim komunikasi. Berkali-kali bola diberikan ke area yang salah. Berkali-kali pula, pemain seperti tidak yakin harus mengalirkan bola kemana. Komentator pertandingan bahkan berkali-kali menegaskan bahwa pemain Indonesia tampil terlalu lambat, minim urgensi, dan kalah duel dari pemain Filipina. Sesuatu yang jarang kita dengar, karena selama ini Indonesia dikenal punya intensitas tinggi di level usia muda. Dalam pertandingan tersebut terdapat beberapa momen yang membuat penonton sampai menghela nafas panjang. Pertama, peluang emas Rahmat Arjuna. Dari jarak 5 meter saja, ia gagal menaklukkan kiper Filipina. Bola yang seharusnya mudah diselesaikan justru melenceng entah kemana. Lalu ada Rafael Struijk, pemain yang sebelumnya digadang-gadang jadi bomber masa depan timnas. Namun di laga itu, ia menunjukkan alasan mengapa ia turun kasta ke Liga Indonesia. Finishingnya benar-benar buruk. Bola yang harusnya bisa diselesaikan dengan tenang, malah dibuang begitu saja. Dari lini tengah, kesalahan umpan terlihat nyaris setiap 5 menit sekali. Ini membuat aliran permainan Indonesia kacau, mudah dibaca, dan tidak pernah benar-benar berkembang. Berkali-kali bola diberikan ke area yang salah. Berkali-kali pula, pemain seperti tidak yakin harus mengalirkan bola kemana. Komentator pertandingan bahkan berkali-kali menegaskan bahwa pemain Indonesia tampil terlalu lambat, minim urgensi, dan kalah duel dari pemain Filipina. Sesuatu yang jarang kita dengar, karena selama ini Indonesia dikenal punya intensitas tinggi di level usia muda. Dalam pertandingan tersebut, terdapat beberapa momen yang membuat penonton sampai menghela nafas panjang. Pertama, peluang emas Rahmat Arjuna. Dari jarak 5 meter saja, ia gagal menaklukkan kiper Filipina. Bola yang seharusnya mudah diselesaikan justru melenceng entah kemana. Lalu ada Rafael Struijk, pemain yang sebelumnya digadang-gadang jadi bomber masa depan timnas. Namun di laga itu, ia menunjukkan alasan mengapa ia turun kasta ke Liga Indonesia. Finishingnya benar-benar buruk. Bola yang harusnya bisa diselesaikan dengan tenang malah dibuang begitu saja. Dari lini tengah, kesalahan umpan terlihat nyaris setiap 5 menit sekali. Ini membuat aliran permainan Indonesia kacau, mudah dibaca, dan tidak pernah benar-benar berkembang. Selain para pemain, sorotan juga tertuju pada pelatih Indra Safri. Dengan hasil ini, catatan yang kurang mengenakan pun muncul. Indra belum pernah menang sepanjang tahun 2025 bersama timnas U20 dan U22. Total, 6 pertandingan tanpa kemenangan. Saat ditanya soal kritik dari publik yang mulai memenuhi media sosial, Indra menanggapinya dengan tenang. Menurutnya, pihak luar bola berpendapat apapun, tapi ia menegaskan bahwa tugasnya sekarang adalah memastikan Indonesia bisa bangkit di pertandingan kedua. Meski terlihat tenang, tekanan jelas besar. SEA Games harusnya jadi panggung pembuktian, tapi justru berubah jadi tempat penuh pertanyaan.
Jika kita merangkum, performa Indonesia terlihat memprihatinkan karena 3 faktor utama. Pertama, umpan keliru yang terlalu banyak. Tanpa akurasi, ritme tim hancur total. Kedua, intensitas rendah, tim terlihat lambat dan tidak agresif. Filipina lah yang justru tampil penuh energi. Ketiga, finishing buruk, bukan jumlah peluangnya yang kurang tapi penyelesaiannya yang tak berkualitas. Semua faktor ini membuat pengorbanan para pemain diaspora, termasuk Ivar, terasa sia-sia. Meski kekalahan ini pahit, SEA Games belum selesai. Masih ada pertandingan berikutnya. Dan Ivar Jenner sebagai kapten tentu mengharapkan respon cepit dari rekan-rekannya. Amarahnya bukan karena ego, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia datang ke Malaysia untuk membawa Indonesia berjaya, bukan untuk menyaksikan timnya bermain tanpa determinasi. Pertanyaan sekarang adalah apakah Indonesia bisa bangkit? Apakah Indra Safri mampu memperbaiki taktik dalam waktu singkat? Dan yang paling penting, apakah para pemain bisa menunjukkan mentalitas bahwa mereka pantas mengenakan lambang Garuda di dada? Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi dari amarah Ivar Jenner, kita belajar satu hal. Pemain yang benar-benar cinta timnas akan merasa terluka ketika seragam merah itu tidak dihormati dengan performa terbaik. SEA Games masih panjang, dan harapan itu belum mati. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Garuda Muda akan terbang lebih tinggi atau kembali jatuh dengan cara yang sama? Tuliskan di kolom komentar. Kita akan membahas situasi yang benar-benar panas, penuh tekanan, dan mungkin membuat sebagian besar dari kita sulit tidur. Sumarji janjikan perjuangan total, Timnas Indonesia U22 akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Timnas Indonesia U22 sedang berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah bisa mengantarkan mereka menuju semifinal SEA Games 2025. Tetapi satu langkah salah juga bisa membuat mimpi itu runtuh begitu saja. Tonton hingga selesai. SEA Games 2025 yang berlangsung dengan penuh euforia kini menghadirkan babak yang sangat menegangkan. Di laga perdana, Indonesia U22 harus menelan kekalahan pahit dari Filipina. Kekalahan yang tidak hanya membuat kita semua terkejut, tapi juga membuat posisi Garuda Muda terjepit di ujung tanduk. Bukan sekedar kalah, ini adalah kekalahan yang membuat laga terakhir kontra Myanmar menjadi hidup mati. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Tidak ada alasan dan tidak ada kesempatan kedua. Jika ingin lolos ke semifinal, Indonesia bukan hanya harus menang. Indonesia harus menang besar. Dan itu adalah tugas yang tidak mudah di tengah tekanan mental, beban publik, dan persaingan yang sengit. Setelah kekalahan dari Filipina, media sosial dipenuhi rasa kecewa, pertanyaan, hingga kritik yang datang dari berbagai penjuru. Mulai dari analisis taktik, performa pemain, sampai keputusan pelatih, semuanya jadi bahan pembahasan. Tetapi perlu kita ingat, di balik kritik, ada juga jutaan doa, dukungan, dan rasa percaya bahwa timnas kita masih punya api yang belum padam. Di dalam ruang ganti, para pemain disebut mengalami tekanan luar biasa. Mereka sadar, satu pertandingan ini bisa menentukan bagaimana nama mereka dikenang. Apakah sebagai generasi yang bangkit dari keterpurukan atau sebagai skuad yang tak mampu memenuhi harapan bangsa? Di tengah situasi yang serba berat, muncullah sosok yang mencoba menenangkan situasi sekaligus membakar kembali semangat juang. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji akhirnya buka suara. Ia tahu publik kecewa, ia tahu masyarakat berharap banyak, dan ia tahu tim berada dalam tekanan yang luar biasa. Namun dengan ketegasan, ketenangan, dan komitmen penuh, Sumarji menyampaikan pesan yang menggugah. Dalam pernyataannya, Sumarji menegaskan, pertandingan ini belum selesai, masih ada satu pertandingan yang harus kita perjuangkan, yang harus benar-benar kita jalani dengan keras dan penuh pengorbanan, yaitu lawan Myanmar. Kalimat yang sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga berdiri bersama timnas di momen yang krusial ini.
Menurut Sumarji, dukungan publik bukan hanya teriakan dari tribun atau komentar positif di internet. Lebih dari itu, dukungan publik adalah energi. Energi yang bisa masuk ke dada pemain, membuat mereka berlari lebih cepat, bertarung lebih kuat, dan percaya lebih dalam. Sumarji menegaskan, saya mohon kepada seluruh supporter dan masyarakat Indonesia untuk tetap memberikan dukungan semaksimal mungkin. Kami akan berusaha sekuat tenaga agar bisa mendapatkan 3 poin dengan selisih gol yang besar. Artinya, Sumarji ingin seluruh Indonesia mengawal satu pertandingan yang bisa menentukan arah masa depan. Karena dalam sepak bola, terutama di pertandingan hidup mati, dukungan publik bisa menjadi pembeda antara menang dan kalah, antara menyerah atau bangkit. Yang paling menggugah dari pernyataan Sumarji adalah janjinya. Ia berkata, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah komitmen moral dari seluruh pemain, pelatih, hingga ofisial. Mereka tahu bahwa hasil melawan Filipina tidak bisa diulang, tetapi mereka juga tahu bahwa masa depan masih bisa diperbaiki selama mereka mau bangkit dan memberikan segalanya. Semangat titik darah penghabisan inilah yang diharapkan menjadi nyala api saat para pemain masuk ke lapangan melawan Myanmar. Mari kita bayangkan sejenak skenario pertandingan tersebut. Stadion dipenuhi teriakan penonton, lampu-lampu menyinari lapangan, dan ratusan juta mata di Indonesia menatap layar dengan jantung berdebar. Indonesia harus menang besar. Myanmar bukan lawan yang mudah. Mereka selalu dikenal sebagai tim yang tidak pernah menyerah, punya kecepatan, dan pertahanan yang rapat. Tetapi di balik tantangan itu, justru ada peluang. Jika para pemain Indonesia bisa tampil dengan determinasi tinggi, tekanan tanpa henti, dan keberanian yang meledak dari menit pertama, maka kemenangan besar bukan hal yang mustahil. Dan itulah yang Sumarji ingin tekankan kepada publik. Tim ini tidak menyerah, tidak sekarang, tidak selama bendera merah putih masih mereka bawa di dada. Pertandingan melawan Myanmar bukan hanya tentang tiket semifinal, ini adalah ujian mental, karakter, dan kebersamaan. Jika tim ini berhasil bangkit, kemenangan itu akan menjadi kisah yang dikenang bertahun-tahun kemudian. Cerita tentang tim yang terjatuh, hampir tersingkir, tetapi kembali berdiri dan menunjukkan pada dunia siapa mereka sebenarnya. Tetapi jika tidak berhasil, Sumarji sudah berkata dengan tulus, kalaupun nanti hasilnya belum sesuai harapan, kami mohon maaf. Pernyataan itu menunjukkan kualitas kepemimpinan, siap menerima tanggung jawab, tetapi tetap meminta dukungan selama perjuangan belum selesai. Di balik drama, ketegangan, dan tekanan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Timnas Indonesia adalah milik kita semua. Ketika mereka terjatuh, kita marah. Ketika mereka menang, kita bersorak. Ketika mereka berjuang, disitulah kita seharusnya berdiri bersama mereka. Pertandingan melawan Myanmar akan menjadi momen yang menentukan. Apakah mimpi itu masih bisa dilanjutkan? Atau harus kandas di fase grup? Yang jelas Sumarji telah memberikan komitmen. Timnas akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan sekarang giliran kita untuk mendukung sampai nafas terakhir mereka di lapangan. Jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa menang besar atas Myanmar dan lolos ke semifinal?